Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Di dalam Islam atau dunia ilmu Islam menjelaskan ada istilah sahabat Nabi dan keluarga Nabi, wa ala alihim wa sahbihim, dan atas keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Namun di sini ada istilah sahabat. Menurut definisi para ulama, yang dikatakan sahabat Nabi itu adalah setiap umat Islam yang pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan atau lewat mimpi, atau tidak dengan lewat bayangan-bayangan. Artinya melihat dengan mata zahir siapapun dia umat Islam yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian melihat Nabi dengan mata kepalanya walaupun tidak berbicara, tidak saling memandang, asalkan dia melihat atau memandang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepalanya, maka orang tersebut, umat Islam tersebut, sudah bisa dikatakan sahabat Nabi. Itu definisi para ulama yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi. Kemudian wa ala alihim, dan atas keluarga Nabi. Lalu di manakah di sini yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi? Para ulama berbeda pendapat. Artinya ada dua pendapat tentang siapa itu yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama atau ulama yang definisikan atau yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah setiap orang yang ada hubungan darahnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pendapat yang kedua atau pendapat ulama yang kedua tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah setiap umat Islam, baik dia itu ada hubungan darahnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun tidak ada hubungan darahnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dinamakan dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang kedua. Kalau kita merujuk kepada pendapat ulama yang kedua ini, berarti para habaib yang ada di Indonesia itu adalah
termasuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para habaib yang ada di Indonesia itu adalah umat Islam, bukan umat non-muslim. Namun yang menjadi permasalahan di kalangan umat Islam khususnya yang ada di Indonesia ini adalah apakah termasuk zuriat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membahas masalah keluarga Nabi, para habaib itu adalah termasuk keluarga Nabi. Namun apakah termasuk zuriat atau cucu dari Rasulullah Muhammad SAW? Inilah yang menjadi perdebatan di kalangan tokoh-tokoh atau umat Islam pada masa sekarang ini. Setelah diteliti dengan ilmu sejarah, filologi dan tes DNA, ternyata mereka itu bukan zuriat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma mengaku-ngaku diri sebagai zuriat atau cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau mereka hanya mengatakan kami ini adalah cucu Nabi, semua kita adalah merupakan atau menjadi cucu Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak ada di kalangan umat manusia yang tidak termasuk cucu Nabi, zuriat Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Karena kita ini adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Berarti para habaib itu adalah cucu Nabi Adam alaihissalam, bukan cucu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diadakan penelitian secara ilmu sejarah, filologi, tes DNA maupun ilmu-ilmu yang lainnya, tidak terbukti mereka itu sebagai cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah sekali orang-orang yang masih berpegang teguh dengan prinsipnya mengatakan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini adalah zuriat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah jelas-jelas setelah melalui penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan tokoh-tokoh sejarah, ilmu filologi maupun tokoh tes DNA, nah tidak terbukti mereka itu sebagai zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma terbukti sebagai zuriat atau cucu Nabi Adam alaihissalam. Jadi jangan salah paham atau jangan salah memahami kalau mereka para habaib itu mengatakan atau meyakini dirinya sebagai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba buktikan kalau kalian itu menjadi zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu sejarah, filologi maupun tes DNA. Para habaib itu atau kalian itu tidak terbukti sebagai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kita itu mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita yakini terus sampai kita sebarkan kepada umat manusia, ini adalah kebohongan yang dinamakan dengan dosa jariah. Dosa jariah yang selalu kita tanamkan kepada umat manusia dari sejak dulu. Sekarang kalau tidak dihentikan pada tahun ini berarti akan berlanjut sampai hari kiamat, dan itu adalah merupakan dosa jariah yang tidak terampuni kalau tidak taubat, taubatan nasuha. Taubatlah hai para habaib yang ada di Indonesia ini.
bahwa kalian itu sudah terbukti bahwa tidak keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih baik menyerah saja. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbohong atas nama diriku itu berbeda dengan berbohong dengan yang lain daripada aku. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka orang yang berbohong atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dipersiapkan tempat tinggalnya itu di dalam neraka. Jadi neraka itu kalau sudah kita masuk di sana, kita tidak akan bisa lari keluar walau bagaimanapun cara kita untuk mengeluarkan diri. Karena kedalaman neraka itu tidak bisa kita ukur dengan ukuran-ukuran yang ada di dunia ini. Jadi hanya pertolongan Allah lah yang kita harapkan. Maka sebelum kita meninggal dunia, marilah kita sama-sama mengakui dan bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, agar kita itu mendapatkan rahmat, maghfirah, ridha Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab bersama seluruh nabi dan rasul. Terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.